Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yohanes menjelaskan secara detail tentang kejadian penampakan Yesus karena dia berada di dalam rumah yang terkunci itu. Apa yang dibicarakan Yohanes ini mengingatkan kita kembali akan iman kepercayaan kita. Dan ini merupakan suatu mukjizat yang terbesar ketika bisa melihat Yesus yang adalah Tuhan. Dan dia tidak hanya menunjukkan dirinya, badannya, tetapi malah menunjukkan luka-lukanya. Luka-lukanya itu baik luka-luka yang ada di tangan, kemudian di lambung, itu semua diperlihatkan supaya membantah serangan-serangan orang yang mengatakan bukan Yesus yang disalib. Dan ini yang terjadi sekarang. Banyak orang Kristen diombang-ambingkan karena tak baca kitab suci. Dan ini persoalan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen zaman sekarang, zaman now. Tinggal baca aja Injil Yohanes ini sudah jelas. Kurang jelas apalagi. Bahkan supaya untuk mewujudkan kepercayaan yang begitu total kepada kita, satu muridnya itulah rahasia Allah, tidak hadir di situ. Yaitu Thomas yang disebut Didimus. Thomas ini tidak hadir karena mereka bersembunyi. Mereka waktu diserang di Taman Getsemani itu mereka dah kocar-kacir lari. Waktu mereka ingin melihat Yesus saja, Petrus itu sampai bilang, bukan, sudah menyangkal 3 kali. Dan terkadang memang menjadi orang Kristiani itu, hidup kita memang diombang-ambingkan. Sadarkah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih bahwa di KTP kita itu agama gitu itu salah tulisnya? Tidak percaya, coba buka. Katolik. Padahal kalau mau langsung Katolikos saja begitu. Entah mengapa kok tidak ada yang protes ya. Katolik, ya kan? Kalau kita kan gereja Katolik, ya kan? Ada TH di situ, Katolik. Mungkin banyak yang berpikir, padahal salah satu hurufnya kita harus sengketa di pengadilan nama. Ini agama Katolik. Ngapa tidak ada yang ngomong? Entah apakah memang dari atas sampai itu? Ya, saya juga ingin mengajak bapak-bapak cerdas. Kita aja salah satu huruf aja harus ke pengadilan. Ini agama salah tulisnya. Memang betul kalau ditulis secara langsung Katolikos. Kalau serapan LBBI katakan ya betul Katolik. Tapi kok ditulis di KTP Katolik? Nah, bukan, coba perhatikan KTP kalau tidak percaya. Ya kan? Ini apakah sengaja dibuat Kalau yang lain kan jelas. Begitu juga pernah Buddha itu protes, D-nya kan 2, ditulis 1. Ngapa harus dibuat sengaja begitu? Salah nama kita harus pergi ke pengadilan. Ya kan? Ini tidak ada yang menggugatnya. Padahal LBBI udah nyebut, katanya pakai ejaan yang disempurnakan, ya kan? Tidak tahulah. Dulu betul waktu diketik pakai pakai mesin tik, Kristen Katolik zaman dulu kan? Kristen Protestan. Dulu betul, apa salahnya? Pakai komputer kok salah? Se-Indonesia. Katolik. Ya kan? Berarti kalau kita tidak bersuara, walaupun kita tahu, kita cek dia saja di internet kalau tidak percaya. Yang betul yang mana? Katolik atau Katolik? Orang Katolik itu pergi ke gereja mana? Harusnya gereja Katolik, bukan gereja Katolik. Salah kita pergi kan? Nah, ini hanya ingin mengatakan bahwa sepele saja kalau menurut kita. Padahal kalau kita salah nama, ngurusnya setengah mati. Terlambat lapor kawin payah dah. Ya kan? Kalau salah catat. Kita ini kalau salah dulu, yang paling salah itu adalah si anak saya nomor 2, Brigita Leticia Julianelis. Dia tuh akta kutipan asli 2. Gara-gara Julian ini hanya spasi aja. Ya kan? Ditulis bukan akta asli. Ya kan? Arthur terlambat saya ngurus itu karena akta saya hilang, maka akta saya dispensasi. Akta itu kan ada 3 jenisnya. Akta yang asli,
Kemudian akta terlambat, akta dispensasi, Arthurnya harusnya akta terlambat ya. Tapi tetap akta asli. Kategorinya, kalau Arthur tuh, Cia, akta asli kutipan 2. Karena hanya namanya tuh yang ngetik salah. Lalu, hanya Enjo yang betul. Ya, artinya kami ini, saya akta dispensasi karena hilang. Karena saya harus ngurus 2 kali akta. Karena bapak mama saya dulu kawin gereja, lalu saya protes. Mana nama bapak? Ya kan? Bapak saya mau ketawa, saya protes. Kebetulan dulu Bu Maria Minet tuh guru saya, sekarang saya panggil nenek. Lalu, oh gini, dia tahu kan, karena dia kawin, dia Katolik kan. Itu karena memang tidak ada nama bapakmu, katanya. Oh, tidak bisa lah Bu. Akhirnya bapak saya kawin sipil lagi. Dapat lagi kan aktanya, ya kan? Dulu surat kenal lahir. Hal gitu ya sepele di Indonesia, tidak bisa di ini. Ini maksud saya. Ya, saya tidak tahu nih, mengapa orang Katolik diam-diam ya Katolik, ya kan? KTP loh nih. Nanti kalau misalnya kita membuat sesuatu Katolik, jadi kita tidak ke gereja Katolik, salah kan? Orang Katolik itu pergi ke gereja Katolik. Loh, ya betul ya Bapak Ibu, saya bukan provokator, saya kerja di Bimas Katolik, saya ingin mengatakan, kantor kami ya Bimas Katolik. Mana ada Bimas Katolik? Tidak ada. Ya, masa Kementerian Agama betul lalu ya pencatatan negara Sisduk Capilnya. Apalagi saya pernah kejadian. Tiba-tiba agama saya Hindu. Waduh, istri saya Katolik, ya kan? Anak saya Katolik, saya Hindu. Tapi tulis Katolik. Lalulah saya pergi. Oh gampang Mbak, tinggal saya betulkan. Salah ya Pak? Nyaman ya dia ngomong tuh? Oh nah, saya cek. Jadi banyak huruf. Ya, makanya saya coba cek di internet tuh. Nah itu boleh nanti ini. Ya, kalau kita tidak bersuara, ya mungkin di YouTube saya didengar orang. Ya terserah, saya dipanggil. Saya akan bersedia menjelaskan. Kalau mau benar-benar agama kita, ya Katolikos saja. Kayak lingkungan di sana tuh, Caicilia. Pak, ya kan? Caicilia memang tulisannya. Santa Cecilia itu kan tulisannya Caicilia. Tapi ngapalah tidak ditulis Sicilia, Caicilia. Terkadang kita tuh kalau bagi orang Katolik adalah salah ada apa. Coba kalau orang lain salah, habis digugat. Ya kan? Nah ini juga, makanya terkadang orang itu menganggap sepele. Karena kita tidak mau, ya kan, menjawab. Digantung di salib itu bukan Yesus katanya. Hah, orang ini samarkan, itu kan ajaran kau. Ajaran kami ini jelas gitu. Kita tuh kan kadang tidak mau. Oh, tidak tahu saya. Oh, itu baca gitu. Ya kan? Terkadang kita ini tidak bersuara. Nah, jadi ya gara-gara tak mau berdebat lalu agama kita Katolik. Ya kalau begitu ya nanti ketika kita ngurus sesuatu salah itu. Kalau di Pak salah Pak. Komayat salah tuh. Oh ini kalau kita tulis agama kita Katolik, tidak sesuai dengan itulah. KTP, identitas. Jadi kalau seandainya kita pergi ke Israel nanti, agak syukurlah tidak dipersoalkan kalau di agama, nama aja. Kalau dipersoalkan, pemalsuan tuh. Masa kau tulis Katolik, agama kau Katolik? Nah ini saya mau sampaikan, bukan tujuannya apa. Ini ada urusannya dengan ini nanti. Coba saya mau tanya nanti kalau saya ngurus KTP Arthur nanti itu. Saya tak mau tuh agama anak saya. Makanya mungkin orang Katolik terlalu sedikit. Di Indonesia nih hanya 1,5%. Coba baca. Karena banyaknya Katolik. Ya sama seperti di sini. Orang Dayak tidak ada di kota Pontianak dulu kan ribut. Tidak ada suku Dayak itu katanya. Yang ada Iban loh. Iban apa gitu kan? Mana boleh gitu. Ribut, barulah. Nah ini mungkin ya, kalau saya sih memandang ini adalah suatu kesengajaan.
Dan itulah yang terjadi ketika Thomas itu tidak hadir. Itu adalah kesengajaan Thomas. Ya kan? Kalau memang betul Thomas, ya kan? Thomas itu kan yang disebut Didimus. Mengapa sih Yohanes itu harus jelas? Ini Thomas, banyak Thomas nih. Tapi Thomas yang disebut Didimus, salah satu murid, ya kan? Yesus, 12. Thomas yang disebut Didimus. Kenapa dia tidak hadir pada waktu itu? Kemana dia? Ya. Dan banyak orang yang bertanya, mengapa begitu? Dan ingat, ya, saking takutnya mereka dengan pemuka Yahudi, dikuncilah pintu-pintu itu. Ya. Dan akibatnya yaitu sekarang, ya, kalau kita lihat di TikTok, YouTube, internet, pastor-pastor sekarang sudah apologet. Dulu diam-diamnya malas berdebat, sekarang tidak bisa. Pastor turun karena nanti sesat. Ya kan? Sekarang jelas. Dulu pastor mungkin beberapa orang aja, sekarang ya. Akhirnya kan suka kita. Mana mungkin iman tuh disembunyikan di dalam gantang? Tidak tahu lah. Ya kan? Sekarang baru nyawa, baru tahu dia. Ya kan? Bukan kita selama ini takut. Kita tuh malas berdebat, kata Pak Radsa tadi. Betul. Cuman gara-gara malas berdebat, lalu kita diinjak-injak terus. Katolik. Saya tidak tahu juga. Ya saya nanti akan ngomong. Kalau misalnya ada pertemuan nasional, tidak ada agama Katolik tuh. Katolik. Itu baca, dilihat di KTP. Ya kalau tidak percaya, ceklah KTP Bapak Ibu. Kalau tidak percaya agamanya tuh. Ya kan? Nah itu juga kita soundingkan. Itu berarti kesengajaan. Kalau kita hanya diam-diam, ya kan? Dibiarkan. Yesus dia tidak membiarkan bait suci Allah itu diinjak-injak oleh para pedagang. Ya. Sekali-sekali ya kita harus protes. Kata protes itu. Ya. Oke, sekarang ditulis wafat Yesus Kristus. Tapi kan masih kurang. Tidak ada dia mau kenaikan Yesus Kristus ke surga, kan tidak mau. Kenaikan Yesus Kristus ya. Kan tanggung tuh. Ya kan? Ya memang ya. Nomenklatur ditulis dia kan, tapi kan wafat dulu wafat Isa Al-Masih. Nah, sekarang wafat Yesus Kristus, puji Tuhan. Ya kan? Kebangkitan Yesus Kristus, dulu kebangkitan Isa Al-Masih. Cuman kenaikan Yesus ya. Kenaikan Yesus kemana? Ke Apollo. Kalau kita kan jelas, kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jadi kalau orang Katolik lalu tidak percaya Yesus, ya kacau lah. Kurang apa lagi? Bapak kami, bukan bapak saya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari menyikapi apa yang dimaksud Thomas. Thomas ini bukan tidak mau hadir. Bukan. Banyak yang berpikir Thomas itu tak percaya. Bukan. Ya, Thomas ini ketakutan. Ya, dia mau protes dengan siapa dia? Ya. Akhirnya dia protes dengan kawan-kawan. Ya masa sih? Masa sih Yesus ada hadir? Benar Thomas, tadi dia hadir tuh. Kau nih mau bohongkan aku ya kan? Jadi Thomas ini sebenarnya percaya 100% dengan Yesus, tapi dia aneh. Kok aku satu-satunya orang yang dahulu ndak, ya Yesus tuh kok ndak nampakkan kepadaku, kan gitu. Akhirnya 8 hari berkumpul. Setelah malam dia berkumpul, datanglah, pintu dikunci, Thomas ada. Langsung dah. Sini kok Thomas, katanya sini. Kalau bahasa itu, Pak. Nah, nih, cucukkan jarimu dan masukkan tanganmu. Mana ada Thomas masukkan? Ya Tuhanku dan Allahku. Itulah doa yang disampaikan oleh kita ketika imam mengangkat hosti. Ya Tuhanku dan Allahku. Kan banyak umat Katolik. Dulu kan tidak lihatnya. Lihatlah. Lihatlah. Ya kan? Saya dulu pikir bapak saya yang salah. Bapak saya konsisten sendiri kan. Kok bapak saya kok tidak ngangkat tangan begini nih? Padahal bapak saya katekis. Rupa itu yang betul. Yang lain dah begini kan. Akhirnya ikut begini gak saya? Sekali lama-lama itu hanya improvisasi umat. Ya betul memang dilihat. Tanda salib itu kan tidak perlu. Cukup di awal dan di akhir. Ya kan? Kita kan ada yang masih ngikut tuh. Ya silakanlah.
Kalau itu menyangkut kesakralan kan. Padahal tanda salib itu cukup 2 kali saja. Ya, membuat tanda salib 3 kali, ya. Dan juga yang sama seperti yang ini kan, banyak yang enggak ya, dia buat ya begini enggak tahu disebutnya apa. Padahal kan mudah. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Dengan forma lain boleh. Sabdamu kupikirkan, kuucapkan, kuresapkan dalam hati. Coba tanya, apa tuh? Kami kemarin kemarin, udah lama ya. Sebelum saya kawin dengan Mama Atur, cerdas cermat. Habis kami kena prater bilang, waduh parah nih Mudika, masa tidak tahu. Ada yang jawab, cerdas cermat. Terpujilah Kristus. Salah, kata prater itu. Aduh. Oh, apa ya? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh. Salah, katanya. Semua 4 regu itu salah. Yang betul itu sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati.